الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم القوم حيا القومامة كل من يأتيك يوم القوم حيا القومامة Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Raga Satria. Saya Dani Rahmati. Dan saya Muhammad Septian, yang alhamdulillah hari ini hadir bersamai malam Ahadnya teman-teman semua. Yang spesial hari ini MID Goes to Pesantren. Wow. Betul. Ya, tepuk tangan dong. Oke. Ini ada audiensnya. Benar, luar Biasanya biasa. rekaman sendiri di studio. Iya. Luar biasa yang kalau mungkin mitra muslim hadir langsung, ini nuansa Jawanya begitu terasa gitu ya. Betul. Banyak pohon-pohon, kemudian kalau di belakang ini ada kayu yang ukiran-ukiran gitu ya, banyak sekali dan khas sekali gitu ya berkaitan dengan arsitektur Jawa. Betul. Di mana sih ini sebenarnya? Loh, kan pondok. iya. Enggak kan? Kamu kan alumni sini. Saya kan Iya. ngetes teman-teman. Oke, hari ini kita di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Krian Sidoarjo, Indonesia. Indonesia. Oke. Saya tadi baca di situ. Oh iya. Pinter Ada ya. Indonesianya. Nanti kalau nggak ada Jawa Timurnya, Bu Khofifah protes. Oh, iya. Jawa Jawa Timur, Iya, Indonesia. Indonesia. Kalau nggak ada Indonesianya Pak Pak Jokowi Jokowi protes. yang protes. Oke, baik. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada di sini spesial menemani mitra muslim semua di Hari Santri ya. Ya. Betul. 22 Oktober kami segenap kru Suara Muslim dan juga MID mengucapkan selamat Hari Santri Nasional ya untuk seluruh santri, baik kalian santri di nyantri di mondok atau nyantrinya lewat Suara Online. Muslim. Suara Muslim, Ya. online. Ya, ya. Baik, dan tentunya semangatnya semangatnya juga semakin terus diperbaharui gitu ya. Bagaimana santri itu kan semangat untuk belajar gitu kan. Dan nanti juga kita akan mengangkat bagaimana sih sisi-sisi santri, terutama santri yang ada di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah ini gitu ya. Seperti apa? Karena spesialnya kita berada di depan para penyiar gitu ya. Ini radionya namanya apa? Suara santri. Suara santri kita. Suara Suara santri santri kita. kita. Oh. Ada gelombangnya berapa koma berapa? 107,6 FM. Oke. Dan pernah ke Suara Muslim juga. Oh iya, Pernah pernah ke Suara dulu. Muslim. Ketemu Ya. sama Mas Septian. Yang mana ya dulu ya? Saya lupa. Mbaknya, Mbak. Iya, Iya. saya ingat satu. Kemudian ada Masnya kayaknya ikut ya. Ada beberapa. Iya. Oke, baik dan spesial hari ini Oh. ketika kita syuting di pesantren Modern Al-Amanah Junwangi, kita langsung disambut oleh Abah Yainya. Iya. Saya sapa, Assalamualaikum Pak Yai Nur Wabarakatuh. Fauzi. Oke. Sehat nggih? Alhamdulillah sehatnya orang tua. Oh, Enggak kelihatan, masih kelihatan seumuran ya. seumuran. Ya sama-sama 27. Waduh. Kalau persoalannya jangan 27, saya 72.
Bisa juga ini ya Pak Yai ternyata. Alhamdulillah. Oke, tapi sebelum Luar kita tanya-tanya ke Pak Yai, kita tanya-tanya dulu ke Benar. teman-teman di sini ya, Ya. yang semuanya basicnya penyiar juga di Ah. radio Suara Santri kita. Benar. Ini mewakili sekali dengan Hari Santri gitu ya. Betul. Suara santri kita. Nah, seperti apa suara-suaranya? Nah, Wah, kita akan kita dengarkan. tes, tuh. Karena kan ada khasnya masing-masing gitu ya, suaranya. Oke. Oke, dari cowoknya dulu deh. Cowoknya Karena dulu. tema kita hari ini adalah nyantri di pondok mau jadi apa. Nah, ini saya pengen tahu jawaban dari teman-teman yang hadir di sini ya. Mungkin dari Masnya dulu boleh. Ya, mic-nya. Mic-nya. Ya, boleh. Oke. On kan dulu. Ya. Iya, bentar. Kamera. Perkenalkan nama, terus kelas berapa di sini ya. Dari- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haki Awaludin dari kelas 11 IPS 1. Jadi tadi Masnya bertanya tentang nyantri di pondok mau jadi apa sih? Nah, Jadi tujuan utama saya memang, ini cerita sedikit ya Mas ya. Iya. Sebelum mondok itu Iya. emang Ini kalau santri biasanya, kalau penyiar biasanya panjang ini. Iya. Bukan sedikit itu aja. Iya ya. Iya, lanjut. jadi awalnya itu emang nggak mau mondok. Apa sih mondok? Jauh dari orang tua, makanya nggak enak. Apalagi saya kan emang butuh asupan banyak. Itu. Oh, jujur sekali. Jujur, pertama kali lihat film kok makanya gitu-gitu, tempe, tahu, aduh wes. Enggak mau mondok. Tapi untuk pertama kali survei saya masuk pondok Al-Amanah, lingkungannya asri, lebih enak. Jadi ada keinginan sedikit, cobalah mondok. Kemudian beberapa menjelang setiap hari itu jadi ada pembelajaran. Kan saya sendiri masuk Sanggar Kutub Turos. Di sana lebih sering banyak termotivasi oleh para guru-guru untuk menjadi seseorang muslim yang lebih baik dan berguna bagi yang lain. Jadi akhirnya tujuan utama saya di sini menjadi seorang guru di mana bisa memotivasi, memberikan contoh yang lebih baik kepada sesama. Masya Allah. Masya Allah. Boleh tepuk tangan ya. Mau jadi guru ya, luar biasa. Jarang-jarang loh sekarang anak sekarang mau jadi guru. Biasanya mau jadi apa? YouTuber, Iya, betul. TikToker, Iya. Influencer. Enggak jadi influencer malah influenza. Oke, terima kasih Mas Haki. Semoga bisa terwujud menjadi guru Amin. yang Amin. menebar kebaikan Amin. tentunya. Ya Rabbal Alamin. Oke, selanjutnya ke cewek langsung aja kalau gitu, Ya. satu-satu gitu ya. Cewek siapa yang mau jawab? Ya. Mas Boleh Septian yang milih. Bantu. Bantu Mike. Oke. Estafet. Saya pilih yang Dani aja yang milih. Dani. Milih Dan. Dan. Cowok aja nanti. Iya, kamu milih Iya, salah satu-satu aja. cewek. Yang pernah ini ya diskusi radio ya, Nah, yang pakai kacamata, Banyak. yang belakang. Yang belakang. mana? Belakang pojok. Oh iya. Oke, mic-nya boleh, Mas. Iya. Oke. Kenalkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Nashwa dan teman-teman bisa panggil saya dengan panggilan Dila. Dila. Oke. Panjangannya dilamar. Oh, bukan ya? Bukan. Bukan. Menjawab pertanyaan dari kakak-kakak tadi, apa sih yang sebenarnya kita cari di pondok? Nah, waktu dulu saya masih belum masuk ke pesantren, itu seringkali saya membaca artikel yang mana banyak sekali pemuda itu kok malah bukan menjadi sesuatu yang bisa menjadi pemegang tonggak keemasannya negara, tapi mereka malah menjadi sesuatu yang bisa merugikan negara. Seperti banyak ya kita lihat di artikel internet yang mana mereka itu melenceng dengan masuk ke pergaulan bebas, yang mana tidak menjalankan kewajibannya menjadi seorang pemuda penerus negara. Yang saya cari di pondok itu adalah aspek spiritual dan intelektualitas saya, dan saya juga
ingin di pesantren itu mengasah soft skill dan hard skill saya, sehingga ketika saya keluar dari pesantren saya bisa menjadi pendakwah milenial yang mampu mengetahui tantangan zaman. Yaitu yang saya terima di pesantren. Berarti pengen jadi pendakwah milenial. Seperti itu ya. Oke, Masya Allah. Ngomongnya sudah wena ya. Halus pisan. Halus ya. Oke, Kayak tepung ya. gitu. Oke. Ini baik. sering siaran juga. Alhamdulillah. Siarannya biasanya apa? Siarannya biasanya ke program syar'i, sharing ilmu. Oh, Berarti sambil berdakwah itu kan ya di situ ya. Iya, kurang lebih seperti itu, karena kan kalau di sharing ilmu itu biasanya kita bedah kitab gitu. Bedah kitab, ada kitab fikih, kadang juga kitab tauhid, seperti itu. Wah, luar biasa Ibu. Mantap nih. Biasa santri. Oh, luar biasa. Oke, terima kasih Dila ya. Dila. Oke. Sama-sama, Kak. Gak ada terusannya ya? Ya, Dani itu yang Oh, bersih. Dani. Jadi satu jadi guru, satu jadi pendakwah milenial. Oke. Itu gurunya guru milenial apa enggak? Ya, insya Allah seperti itu. Jadi lebih kayak dosen gitu kan. Oh, dosen kayak Mas Dani nih. Ini beliau ini dosen juga Mas Dani. Oke, dari dua ini kita pengen tanya ke Pak Yai sekarang. Nah, dari kita ambil sampel dari satu-satu gitu ya, karena durasinya gitu ya. Ada yang satu jadi guru, yang satu pengen jadi pendakwah milenial. Nah, kira-kira kalau di pesantren modern Al-Amanah Junwangi ini, keinginan-keinginan mereka ini apakah bisa terarahkan atau bagaimana sih Yai? Bagaimana pondok memfasilitasi itu semua Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di pesantren itu yang paling penting adalah mengembangkan kecerdasan. Dengan kecerdasan yang memadai, santri bisa masuk di segala lini kehidupan. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Ini sangat mendapatkan perhatian di sekolah. Yang kedua, kecerdasan sosial. Santri berbagai daerah datang tinggal di satu tempat. Mereka melakukan interaksi. Tanpa disadari, mereka belajar untuk meningkatkan kecerdasan sosial. Kemudian ada kecerdasan finansial. Santri mendapatkan uang saku, pesan orang tuanya, nak, ini habiskan dalam 1 minggu atau 1 bulan. Tidak selalu berhasil anak itu, tapi paling enggak anak itu mencoba menghitung. Hari ini habis berapa, hari ini habis berapa, hari ini mereka melakukan latihan untuk mengembangkan kecerdasan finansial. Ada juga kecerdasan emosional. Ini anak sekali lagi hidup dalam satu tempat, mereka datang dari berbagai penjuru dengan watak, bahasa, karakter yang bermacam-macam. Diperlukan kesabaran. Ada anak yang ngomongnya nyelekit, ada anak yang halus. Mereka kumpul di satu tempat, mereka belajar bersabar, mengendalikan diri. Apalagi di pesantren ini kan serba antri. Mandi juga antri. Mandi antri, Makanan, tidur makan. seperti pindang, makan antri. Wah, setiap hari berlatih kesabaran. Sabar itu nggak mungkin bisa tanpa berlatih. Santri berlatih tentang kecerdasan emosional. Juga ada kecerdasan spiritual. Ini pesantren banget. Hampir jarang lembaga pendidikan yang bukan pesantren punya kesadaran sungguh-sungguh untuk melatih kecerdasan sosial ini. Maka ada 7 kewajiban harian di pesantren. Sholat jamaah, sholat malam, sholat duha, baca Quran, berbahasa resmi, membersihkan lingkungan, membaca buku. Di antaranya sholat malam, sholat duha, sholat jamaah, baca Quran, ini sama dengan kecerdasan spiritual. Di samping aktivitas-aktivitas yang lain.
insya Allah kalau kecerdasan ini dimiliki oleh anak-anak, saya pikir anak bisa menjadi apa saja, bisa menjadi dosen, dosen, bisa menjadi pendakwah, bahkan juga bisa menjadi presiden. Bisa menjadi presiden. Pernah jadi presiden kan? Ada. Dari santri, gubernur, bupati, wali kota, dan orang biasa seperti saya. Itu sekilas tentang pesantren. Jadi jadi orang biasa pun nyaman juga karena memiliki 5 kecerdasan, nggak perlu repot. Saya pernah menulis buku kecil biasa, remaja biasa, dewasa ya biasa juga. Ternyata jadi orang biasa itu enak. Orang biasa yang santrinya Luar biasa. Puluhan ribu, Masya Allah. Jadi nggak ngoyo banget gitu. Nggak harus gini. Ternyata hidup itu sekecil apapun, sebiasa apapun, menjadi nikmat kalau dijalani dengan segala kecerdasan tadi. Itu barangkali. Oke, menarik. Oke, ya baik, itu tadi ya poin-poin pentingnya bagaimana seorang santri itu dilatih berkaitan dengan kecerdasan emosional gitu ya, atau artinya tadi belajar benar-benar kesabaran gitu saja. Saat ini pun kita kan melihat bagaimana banyak orang yang tidak sabar ketika berbagai hal gitu ya. Tidak sabar, ingin keluar dari stadion, akhirnya terjadilah seperti itu. Ada yang nggak sabar terus dibanting gitu. KDRT maksudnya. Iya, sedang ramai. Ya kan nggak sabar ya. Iya. Nggak pernah mondok soalnya. Iya. Nggak sabar langsung ditembak. Waduh. Kayak Iya. Saya deg-degan kalau bahas itu ya. Iya. Dan nggak sabar yang lainnya. Irjen langsung penjara. Aduh. Banyak yang nggak sabar itu. Artinya di sini banyak latihan-latihan tadi ya, kecerdasan emosional gitu ya. Bagaimana saat ini umat Islam harus benar-benar bisa cerdas secara emosional, secara intelektual dan lain sebagainya. Yai ngapunten juga untuk saat ini agar juga menjadi motivasi para orang tua gitu. Terkadang kan menjadi kebimbangan. Apakah anaknya ini mau dimasukkan ke pondok pesantren atau sekolah yang biasa? Sedangkan kalau ke pesantren tadi ya disebutkan banyak sekali ilmu atau manfaat yang akan didapatkan, seperti halnya kemandirian dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain orang tua itu satu mungkin ada yang kasihan nanti anaknya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian ada hal-hal lain yang terkadang itu menjadi kekhawatiran orang tua mau menitipkan ke pondok pesantren. Mungkin motivasinya yai kepada para orang tua agar juga semangat untuk bisa ini ya, nyantrikan putra-putrinya ke pondok pesantren. Iya. Iya. Yang membuat seorang anak berkembang itu yang pertama adalah bakat. Yang kedua adalah lingkungan. Ya, lingkungan ini ada 3. Ada lingkungan sekolah, ada lingkungan masyarakat, ada lingkungan keluarga. Kalau di sekolah biasa, ini anak ada di lingkungan sekolah sampai jam 1. Selebihnya anak ada di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Dan kita tahu sekarang lingkungan masyarakat tidak cukup kondusif untuk memberikan pengaruh positif. Apalagi di era digital. Di era-era di mana dunia hedonis demikian luar biasa. Di pesantren itu ketiga lingkungan itu ada satu tempat. Satu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat ada di satu tempat. Jadi satu. Gitu. Jadi satu. Sehingga ada memang nakal anak di pesantren, tapi relatif kecil. Lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sama visinya. Anak diajarkan sesuatu sama yang diajarkan di lingkungan yang lain di pesantren. Sehingga 24 jam proses pendidikan bisa berlangsung dengan baik di pesantren. Itu kelebihannya.
Kalau di sekolah biasa, anak harus berjuang lebih keras karena pergaulannya relatif lebih terbuka. Dan di pesantren pergaulannya relatif homogen karena anak datang ke pesantren dengan niat yang sama. Mungkin kalau ada nakal-nakal sedikit lumrah lah. Tapi dengan visi yang sama, anak memiliki tingkat kesulitan yang lebih kecil. Ini mestinya membuat orang tua lebih percaya pendidikan di pesantren gitu. Dan yang kedua, pesantren sekarang itu mengalami, kalau tidak dikatakan revolusi, ada evolusi, bahwa pesantren memiliki kesadaran betul bahwa pesantren harus berlari lebih cepat. Paling nggak sama dengan pendidikan umum, atau kalau bisa melebihi. Sekarang banyak sekolah SD, SMP itu yang kekurangan siswa. Banyak sekolah SD, SMP kekurangan siswa. Di pesantren inden. Inden di pesantren kita inden. Berapa lama indennya ya? Ya kadang-kadang sampai beberapa bulan. Okay. Jadi pendaftaran misalnya bulan November, ini mulai Agustus sudah masuk. Artinya apa? Masyarakat juga makin tahu pesantren tidak seperti dulu lagi. Ternyata yang melahirkan anak-anak yang wajahnya cerah-cerah begitu. Pinter ngomong juga. Prestasinya juga cukup bagus. Dilihat dari prestasi, tingkat misalnya salah satu ukuran seberapa pesantren itu bisa masukkan alumninya ke berbagai perguruan negeri. Ini tahun ini kalau nggak salah lebih dari 60% masuk perguruan negeri. Termasuk ITS, Unibro, UNED, bukan hanya fakultas sosial, tapi ada kedokteran, ada sipil, ada arsitek, bahkan juga beberapa ke Mesir, ke Mesir. Anak kita di Mesir sekarang ada anak 30 mungkin di sana, dan kita buatkan kantor sendiri agar yang di Mesir bisa sering kumpul untuk ngerasan-rasan bareng-bareng. Pakai bahasa Jawa. Ya, itu jadi nggak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mempercayai pendidikan di pesantren untuk sekarang ya. Rata-rata pesantren sekarang sudah punya semangat yang sama. Sehingga sekolah-sekolah negeri sekalipun kebingungan sekarang. Jadi pesantren santai aja. Ternyata banyak yang ya seperti tadi, antri itu masuk di pesantren. Belajar prihatin Belajar prihatin untuk melatih diri sebelum nanti terjun ke masyarakat yang lebih memprihatinkan. Prihatin, sederhana. Nah, berbicara tentang Hari Santri nih, Yai, kan di luar sana banyak juga yang mengatakan kalau santri itu nggak harus yang mondok di pesantren, bahkan nggak mondok pun terus kita sering ikut pengajian dan sebagainya, itu bisa disebut sebagai santri. Kalau menurut Pak Kiai gimana ya tentang santri ini, Pak Kiai? Ya, santri itu sebuah pribadi yang punya komitmen terhadap agama, yang punya komitmen untuk terus belajar tentang agama. Memang akan sangat bagus karena kalau mereka pernah nyantri, karena model transformasi keilmuannya itu bisa langsung dari guru bertatap muka dengan para santri. Bukan hanya guru menyampaikan kalimat, tapi seluruh spiritualisme gurunya juga disampaikan kepada santri. Nah, itu sebaiknya begitu. Tapi ada juga yang tidak perlu mondok karena media-media belajar kan banyak. Sepanjang dia punya komitmen untuk terus belajar agama, dia juga santri. Tapi sekali ini tetap kalau sebaiknya harus pernah mondok. Karena di pesantren itu kan mereka bukan hanya berlatih tentang pengetahuan, tapi juga berlatih bagaimana menjalankan, menginterpretasi pengetahuan yang dia terima dari seorang guru langsung menyampaikannya ke dalam kehidupan yang nyata. Bukan hanya cara sholatnya, tapi bagaimana ya sholat khusyuk. Bukan hanya teori tentang sabar, tapi bagaimana sabar itu bisa diterapkan.
cara pandang-pandang semacam itu hampir sulit kalau tidak ada guru yang ada uswahnya, yang ada contohnya. Kalau di luar, barangkali dia bisa baca, bisa pinter, tapi dia akan sulit mencari contoh. Bagaimana ya menerapkan sabar, bagaimana ya membreakdown syukur dalam kehidupan, bagaimana ya tawakal itu, bagaimana ya zuhud itu akan sangat sulit. Oke, jadi kalau di pesantren nggak hanya mendapatkan taklim tapi juga tarbiyah. Ya, juga, tarbiyah. Jadi adab, tarbiyah adab. Ya itu anunya. Santri itu sebaiknya memang nyantri. Oke. Baik. Mas Dani mau tanya jodoh? Karena di depan ini santri-santri. Di depan itu biasanya kalau saya juga di depan guru saya itu ya gue ini foto gini. Dan ayo Mas Dani. Ya inilah akhlaknya santri. Luar biasa, tawadu. Mau tanyain nanti salah. Berbicara tentang, karena biasanya ya kalau program Majelis Ikhwan Idaman ini kita selain bahas tentang anak-anak muda yang berprestasi, terus pebisnis muda, kita juga bahas tentang pranikah. Nah, ini masih jadi misteri nih ya. Kebanyakan di pesantren, saya dulu juga mondok ya. Nah, di pesantren itu kan dilarang yang namanya, tidak hanya di pesantren sih sebenarnya, dalam syariat kita juga dilarang pacaran gitu ya, atau deket sama lawan jenis gitu. Nah, tapi kebanyakan justru malah jadi suami istri ketika lulus loh, ketika diundang loh. Ambil iki ternyata. Loh, ambil iki ternyata. Ini gimana sih ya kalau menurut Yain ya, ngapunten. Ya, tugas kita adalah mencoba menjalankan syariat. Takdirnya ada di sana. Loh, ini yang tepuk tangan kayaknya sudah ada target ini. Pulang saya langsung lamar. Banyak anak alumni di sini yang tidak kenal waktu reuni. Alumni itu, loh, teman kita ya satu angkatan ya, belum nikah, belum, lah kamu belum, ya jadian, jadi. Semudah itu. Kita usaha bagaimana laki-laki perempuan itu kita coba pahamkan bahwa mereka memang teman, tapi ada batas-batas tertentu. Soal takdir bahwa mereka nanti berjodoh, ya kita nggak bisa nolak. Banyak yang berjodoh antar alumni. Yang dulu tidak pernah kenal. Saya tanya, kamu kenal nggak dulu? Waduh, dulu sudah ndedei paling. Memendam rasa. Paling nggak sudah ada rasa. Ternyata juga nggak selalu lah. Bahkan yang sudah berkenalan di pondok waktu sekolah bareng sudah sudah luar biasa. Hubungannya sudah lebih dari biasa. Itu nggak berlanjut juga banyak. Ada takdirnya. Itu sebenarnya Yai, itu adalah curhatan raga itu gitu sama istrinya. Iya, gitu. Saya cinlok di pondok. Sudah sampai jadi istri, tapi kan saya karena saya serius, nggak pacaran, langsung saya nikahi, datangi rumahnya. Saya juga dengan Bu Nyai juga begitu, satu pondok. Dengan Bu Nyai satu pondok. Adik kelas saya 3 atau 4 tahun. Yang menjadi dan waktu itu saya juga nggak ada perhatian, tapi teman-teman mendesak saya. Jadi kalau istrinya sekarang dijodohkan netizen gitu. Wah, itu seru kalau di pesantren. Ayo, siapa perempuan yang paling cantik di pondok? Oh, itu. Ayo, kamu kepala gengnya. Maka dikondisikan oleh teman-teman, sehingga nggak berani menolak. Itu cerita-cerita lucu itu di pesantren tuh. Nggak selalu serius lah di pesantren tuh, lucu-lucu banyak itu. Makanya saya usia 70 lebih. Itu sama dengan 27. Iya. Tapi kelihatan masih muda ya. Iya. Jiwanya dan semangatnya ini masih muda, luar biasa. Karena melihat kelucuan-kelucuan anak-anak itu. Apalagi kan cantik-cantik ini. Nah, kalau tidur jangan tanya. Dan ini makanya nggak lihat kok sebelah kanan terus.
Oke, kembali ke pesantren lagi Iya. ya. Tadi kan sudah sempat ngobrol-ngobrol, bercanda sedikit kan tadi. Banyak. Bercanda. Kamu mau serius sekarang? Nah, kembali lagi ke pesantren kan. Oh iya. Nah, kalau nggak salah kan ini Al-Amanah itu sudah berdiri sejak 92 kalau nggak salah. 92 betul. Saya belum lahir. Saya baru lahir. Saya 94 malah. Kamu 93 kamu. Nah, itu 92 sampai sekarang ini. Dulu kalau waktu kami mondok itu ya itu sekitar satu aliyah, satu kelas itu cuma ada 20, kalau enggak 21 Tahun berapa kamu? santri. Tahun 2008 sampai dengan 2011. Oke. Dan sekarang Masya Allah perkembangannya sangat pesat, luar biasa sekali, bahkan sampai ada yang inden. Mungkin sedikit bisa dikisahkan ya, dari mulai pertama kali pesantren ini hadir, kemudian sampai 2022 hingga nantinya ini inginnya seperti apa ya pada pesantren? Ya, saya berbahagia dan bersyukur karena pesantren ini bukan banyak santrinya, bukan lengkap sarananya, tapi yang pertama tumbuh dari titik paling bawah. Insya Allah. Dan kiainya adalah orang yang sangat biasa. Artinya tidak terkenal gitu ya. Datang dari rumah Jombang, terus kemudian ngontrak sebuah rumah, nggak punya teman, nggak punya bekal untuk hidup cukup. Jadi itu yang membuat kami sangat berbahagia. Karena di dalam proses itu rasanya Allah itu hadir. Bukan di dalam sebuah teori, tapi dalam kenyataan, dalam pembangunan, perluasan tanah, datangnya santri, dan seterusnya. Itu yang membuat kami betul-betul merasa sangat berbahagia. Karena kalau dihitung dengan akal ya sulit. Berapa dapat duit dari mana? Padahal saya tidak terbiasa minta-minta, itu tidak terbiasa. Proposal itu tidak terbiasa. Tapi Allah selalu, begitu ada tanah yang ditawarkan, ya selalu saja ada. Ini yang pertama. Yang kedua di Wonosalam. Oh, Jombang. Ya, di gunung sana. Mas Septian ini Jombang. Saya Jombang. Iya, di Wonosalam, di gunung. Dingin. Ya, yang keempat di Keras. Sekarang proses pembangunan lantai 4 lah. Oh, Di Keras. Bayangkan. Dan itu semua diberikan pada saat pandemi justru. saat pandemi. Pandemi artinya kita sedang ngerem kan? Iya, biasanya Tapi gitu. pembangunan ini kita lakukan hanya setengah tahun ini dari depan sana. Sampai sana itu membuat pintu gerbang di sana. Dan yang di 2, 3, 4 tadi juga di masa pandemi. Yang saya lakukan itu hanya memelihara keyakinan. Jadi saya sangat percaya kalau kita yakin Allah pasti memberikan jalan. Jadi kalau sedikit akal saya sering memblok keyakinan saya. Ya, udah akal kita singkirkan dulu. Keyakinan saya bertebak. Karena akal saya selalu bilang kalau tanah ini harganya sekian miliar gitu. Jadi akalnya gimana? Aduh, duit dari mana? Udah kamu berhenti ngomong, pekerjaan kamu terlalu capek. Kalau keyakinan kan Allah itu kaya, Allah Maha memberikan solusi, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu urusan kita. Apalagi hanya sekian miliar. Nah, itu yang saya lakukan. Sehingga seluruh perkembangan santri juga Allah. Kadang-kadang saya itu nggak ngajar. Saya kadang-kadang nggak ngajar. Tapi santri itu berjalan sesuai yang saya harapkan. Oh, Insya Allah. Jadi saya hanya mepet saja kepada Allah dan berterima kasih, bersyukur karena Allah sendiri yang mengajar anak-anak. Ya, coba bayangkan kalau misalnya anak basket, anak voli, saya lewat, itu buyar. Gak jadi poli, gak jadi basket. Buyar untuk menghormati saya lewat. Wah, ini kan anak belajar, khusyuk belajar, gurunya sedang khusyuk mengawasi. Buyar. Saya lihat iki pelajaran sokondi. Sehingga kalau sudah anak belajar saya nggak berani keluar atau mencari jalan yang lain yang sepi, yang tidak melewati anak-anak. Nah, ini yang saya sangat bersyukur.
Bukan karena pondok ini mungkin besar, enggak. Ya karena Allah hadir saja. Saya tidak perlu jauh mencari Tuhan kan. Di segala sudut. Sampai sekarang total berapa santri ya, menampung berapa santri? Hanya 2.500 dengan SD. Hanya 2.500. Tapi mulai dari satu loh ya. Ya ini berbahagianya itu mulai dari satu. Mulai dari satu santri Ya. ke 2.500. Loh, berhitungnya sudah capek itu. Insya Allah. Karena mereka datang dari berbagai penjuru dengan kalau ini anak 20 itu anunya beda-beda. Datang ke sini motivasinya beda-beda, penyebabnya juga beda-beda. Jadi di sana ada Allah yang memberikan informasi. Itulah yang terpenting gitu ya. Meskipun luar biasa tapi masih merasa biasa. Gitu ya, yang harus menjadi poin penting. Jadi apapun nanti, seluar biasa apapun tapi kita tetap merasa biasa karena menjadi hamba Allah yang biasa gitu kan. Jadilah orang biasa yang luar biasa. Gitu ya. Atau biasa di luar. Luar biasa jokesnya. Oke, terakhir ya karena waktunya sebenarnya masih pengen banyak sekali tanya. Terutama juga tadi ya tentang perjodohan. Boleh. Iya, sebenarnya saya nganter Dani ke sini ya, untuk apa mungkin ada ya. Banyak ustazah SMP SD, wah cantik-cantik kalau melihat. Wah, Tinggal pilih. nanti kita ngobrol di dalam. Oke, karena waktunya sudah terbatas, terakhir nih ya, karena ini memperingati Hari Santri Nasional, mungkin dari Pak Kiai ada harapan seperti apa untuk santri-santri yang saat ini sedang mendengarkan atau menyimak, menonton siaran kita malam hari ini ya? Iya, Hari Santri itu adalah penghargaan resmi dari pemerintah. Sekian puluh tahun santri berjuang untuk Indonesia sebelum merdeka, setelah merdeka. Sebelum merdeka merebut kemerdekaan, setelah merdeka berusaha memberikan landasan-landasan bagaimana perbedaan itu bisa terpelihara menjadi kekuatan. Prestasi itu lama nggak dibaca. Akan sangat berat kalau Indonesia itu nggak ada santri. Maka pemerintah jeli, cerdas melihat itu dan memberikan penghargaan Hari Santri. Oleh karena itu bagi santri di seluruh Indonesia penting untuk bersyukur itu dan membreakdown syukur itu dalam bentuk semangat belajar yang lebih tinggi, semangat untuk berjuang lebih tinggi. Karena firman Allah, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum shabirin. Kami akan menguji kalian juga para santri. Sampai kapanpun akan ada ujiannya. Sampai kami tahu siapa di antara kalian yang punya jiwa mujahid dan punya tingkat kesabaran. Maka ujian akan selalu datang, tapi yang harus terpelihara adalah jiwa perjuangan untuk terus belajar, dan terus bersabar. Itu semangatnya. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Dari Mas Dani? Iya. Kata untuk Hari Santri. Nah, kan kamu santri. Antum. Ini Jadi grogi. grogi. Karena habis ini mau ngobrol. Oke, jadi kalau saya cek ini ya, tema Hari Santri tahun 2022 tahun ini adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Nah, jadi semoga dengan tagline ini para santri semua bisa menerapkan. Dan yang terpenting kalau kata guru saya gitu ya, santri itu fi ayyi ardin tato fa anta mas'ulun an islamiha. Jadi dimanapun dia berada santri itu, maka dia bertanggung jawab atas keislamannya. Tepuk tangannya mana? Oke, luar biasa. Semoga banyak mengambil hikmah ya dari apa yang disampaikan Yai tadi, kemudian juga
dari apa yang kita perbincangkan di malam hari ini. Sekali lagi selamat Hari Santri dan selamat untuk menebar kebaikan, dan sampai kapanpun tadi santri itu adalah yang terus semangat untuk belajar gitu ya, semangat terus untuk mencoba karena sa dan try, selalu try-nya mencoba gitu kan. Sa and try. Selalu aktif mencoba gitu kan. Ya. Baik, jangan lupa juga kalau mau lihat-lihat ke pondok pesantren sini boleh ya. Boleh. Alamatnya tepatnya di mana sih ya? Junwangi ya. Alamatnya di Junwangi Krian. Junwangi Krian, kalian tinggal search di Google Ponpes Modern Al Amanah Ya. Junwangi, nanti ketemu. Langsung ketemu. Media sosialnya juga Al Amanah gitu Ya. ya. AJTV ya. AJTV. Al Amanah Junwangi TV. Oke, nanti kita tulis di bawah sini ya untuk Ya. media sosialnya Ya. Ponpes Modern Al Amanah Junwangi ini. Ada channel YouTube-nya juga. Jangan lupa di-subscribe, kemudian Instagram dan media sosial yang lainnya silakan bisa di-follow, bisa diintip ya untuk Anda yang ingin mondokkan putra-putri tercinta Anda. Dan ini kan SMA ya? Iya, Ya, SMA. Ini SMA, ada juga SMP. SMP 1 2. 1 dan 2. Nah, ada SD. Ada SD. SD-nya ini yang unik saya baca, Islamic Javanese School. Ya. Ini seperti apa? Kapan-kapan kita main ke SD. Oke. Oh, jangan lupa YouTube saya ya. Apa ini ya? Monggo. Santri kita. Santri kita. Jangan Subscribe ya. Subscribe. Oke. Kita doakan dapat pahala ini. Amin. Jangan lupa follow media sosial kita Raga Satria. Ya, dan saya Dani Abdurrahim. Mungkin Instagram atau TikTok atau apa ya? Enggak, santri kita tadi. Santri kita tadi. Nah, YouTube. YouTube tadi. Ya, YouTube santri kita. Oke, dan saya Septian Muhammad. Terima kasih telah bersama MID Majelis Ikhwan Idaman spesial Hari Santri, dan hari ini MID Goes to Pesantren gitu ya. Dan insya Allah nanti akan berkelanjutan, bukan hanya Goes to Pesantren, mungkin Goes to kampus, Sekolah. Goes to school, dan lain sebagainya. Semoga banyak manfaat, banyak hikmah yang kita dapat. Dan akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.